Halo semuanya, selamat datang di presentasi dashboard klasifikasi gambar saya. Perkenalkan, nama saya Tito Krisnawati. Saya memiliki pengalaman sebagai finance staff, tetapi saya sekarang lebih fokus menjadi ibu rumah tangga. Selama saya menjadi ibu rumah tangga, saya lebih fokus di bidang kuliner, dan salah satu kuliner yang saya gemari dari dulu adalah makanan tradisional Indonesia. Seperti kita tahu, bahwa makanan tradisional di Indonesia sebagai salah satu aspek budaya Indonesia sangat banyak dan beragam. Kita sebagai warga negara Indonesia mungkin hanya mengetahui beberapa jenis makanan tradisional atau makanan yang berasal dari daerah asal kita saja. Hal ini terbukti dari pengalaman pribadi saya ketika saya ingin makan makanan tradisional daerah, namun saya tidak mengetahui nama makanan tersebut. Saya percaya hal ini juga dialami oleh sebagian besar orang Indonesia, apalagi generasi muda yang mungkin lebih mengenal makanan dari luar negeri. Apakah Bapak Ibu tahu nama makanan-makanan tradisional berikut ini? Jika suatu ketika ada orang yang menemukan makanan ini di suatu tempat makan atau restoran, namun tidak mengetahui nama makanan ini, dari mana asal kotanya, bagaimana dominan rasanya, bagaimana mengetahuinya, untuk itulah dashboard ini dibuat, untuk memberitahukan nama makanan tradisional, beserta informasi mengenai makanan tradisional tersebut. Dashboard ini dikembangkan dengan menggunakan mesin learning berbasis deep learning untuk melakukan klasifikasi atas gambar makanan tradisional. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Eni Hasyani pada salah satu jurnalnya di tahun 2021, mengenai perilaku generasi milenial terhadap minat pada makanan tradisional. Dari riset tersebut diperoleh hasil analisis yang menunjukkan bahwa perilaku generasi milenial terhadap minat pada makanan tradisional cenderung kurang populer. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi yang mereka temui di media sosial menyebabkan pengetahuan dan minat pada makanan tradisional sangat kurang diminati. Pada dashboard ini, terdapat 17 kelas jenis makanan yang dapat diprediksi, mulai dari kue seperti bika Ambon, sampai makanan berat seperti soto dan sate. Pada dashboard ini terdapat 3 fitur utama, yaitu prediction, reference, dan maps. Fitur prediction merupakan fitur untuk memprediksi gambar makanan tradisional. Misalnya user mengupload gambar cendol, maka mesin learning akan memprediksi gambar tersebut dan menampilkan nama makanan yaitu cendol. Pada fitur reference, kita dapat mencari referensi makanan tradisional berdasarkan rasa, asal kota, dan juga jenis hidangan. Pada fitur map, kita dapat mencari restoran atau tempat makan yang menjual makanan tradisional, khususnya di daerah DKI Jakarta. Sekarang, mari kita sama-sama mencoba ketiga fitur tersebut. Pada dashboard ini terdapat 17 kelas jenis makanan yang dapat diprediksi, dengan asal kotanya sebanyak 13, dan akurasi dari model ini adalah 90%. Jika sebelumnya saya menggunakan model CNN, diperoleh hasil akurasi sebesar 6%, kemudian saya melakukan tuning model, dengan menggunakan model transfer learning fine tuning, didapatkan akurasi sebesar 90%. Setelah user upload gambar makanan yang akan diprediksi, maka akan ada model klasifikasi gambar yang akan memprediksi nama dari makanan tersebut, beserta informasi mengenai makanan tradisional tersebut. Berikut akan saya coba presentasikan untuk kita upload beberapa gambar makanan. Kita coba upload gambar makanan dengan klik tombol browse. Kemudian, foto atau gambar akan terupload ke dalam dashboard. Dan model akan memprediksi nama makanan dari gambar tersebut. Diperoleh hasil bahwa model menebak dengan benar bahwa gambar di sebelah kiri adalah rendang, yang termasuk jenis hidangan main course dengan rasanya yang spicy dan savory, dan asal kotanya yaitu Padang. Mari kita coba upload gambar lain. Gambar akan terupload ke dalam dashboard, dan model akan memprediksi nama dari gambar tersebut. Diperoleh hasil bahwa model memprediksi dengan benar bahwa gambar di sebelah kiri adalah gudeg dengan jenis hidangan yaitu main course,
dengan rasanya yang sweet dan slightly savory. Dan asal kotanya yaitu Yogyakarta. Kita coba upload satu gambar lagi. Model menebak dengan benar bahwa gambar di sebelah kiri adalah kue lumpur, yang termasuk dalam jenis hidangan dessert, dengan rasanya yang manis dan asal kotanya yaitu Jakarta. Pada fitur reference, kita dapat mencari makanan tradisional berdasarkan 3 kategori, yaitu rasa, origin, dan juga cost. Kita dapat mencari makanan tradisional berdasarkan rasa. Misalnya kita ingin mencari makanan tradisional yang mempunyai cita rasa manis. Maka kita dapat mengetikkan kata sweet pada menu search. Maka dashboard akan menampilkan makanan-makanan tradisional apa saja yang mempunyai cita rasa manis di dalamnya. Kemudian jika kita ingin tahu makanan tradisional apa saja yang berasal dari kota Jakarta, kita dapat mengetikkan kata Jakarta pada menu search. Maka dashboard akan menampilkan makanan-makanan apa saja yang berasal dari kota Jakarta. Kemudian jika kita ingin tahu makanan apa saja yang termasuk jenis hidangan dessert, maka kita dapat mengetikkan kata dessert pada menu search, maka dashboard akan menampilkan makanan-makanan apa saja yang termasuk dalam jenis hidangan dessert. Pada fitur Maps, terdapat drop-down yang menunjukkan nama makanan tradisional, dengan tujuan untuk memudahkan user membeli makanan tradisional tersebut, khususnya di daerah DKI Jakarta. Dengan mengarahkan drop-down pada salah satu jenis makanan, maka dashboard akan menampilkan informasi restoran, yaitu nama restoran dan juga alamatnya, pada bagian kiri atas. Kemudian pada bagian bawah terdapat pop-up dialog yang mengarahkan letak restoran pada sebuah titik. Demikian dashboard saya yang saya buat pada proyek kali ini. Bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan proyek saya, dapat menghubungi saya atau melihat pada bagian About Me. Di sini saya sudah melampirkan alamat LinkedIn, Airpub, dan GitHub saya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga proyek saya bermanfaat. Kunjungi algorit.ma/wib dan wujudkan inovasi besar sekarang.